Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, sebelumnya untuk mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan cara positif anak-anak dalam mengisi kemerdekaan. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Ayo simak baik-baik videonya Ustazah ya. Baik anak-anak, nah peristiwa lahirnya Pancasila, awal mulanya Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila. Masing-masing memiliki arti. Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, di dalam kitab Sutasoma, Pancasila itu berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaannya kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau bisa dijabarkan sebagai BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, terdapat usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Siapa saja ya kira-kira? Oke anak-anak, berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh ketiga tokoh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tokoh pelopor yaitu Muhammad Yamin. Yang kedua pada tanggal 31 Mei 1945 dengan tokoh Profesor Dr. Mr. Supomo. Kemudian yang ketiga 1 Juni 1945 yakni dengan tokoh Insinyur Soekarno. Nah, masing-masing tokoh ini memiliki beberapa usulan dasar negara. Nah, yang disampaikan kepada para seluruh masyarakat Indonesia. Tokoh yang pertama, usulan dasar negara yang pertama pada tepatnya tanggal 29 Mei 1945 dengan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Pak Yamin ini anak-anak mengusulkan 5 dasar negara, antara lain yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu adalah usulan 5 dasar usulan yang disampaikan oleh tokoh bangsa kita pada tanggal 29 Mei 1945 yakni Bapak Muhammad Yamin. Selanjutnya yang kedua, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 yang diusulkan dalam pidato singkatnya Bapak Supomo. Adapun usulan 5 dasar atau 5 asas
yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, anak-anak, yang ketiga, pada hari terakhir sidang BPUPKI yakni tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Begitu ya. Anak-anak, sebelum memulai sidang yang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, berikut adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bermuat isi perumusan prinsip dasar negara yang dikatakan sebagai Pancasila. Nah, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak pasti sudah hafal ya isi dari Pancasila. Anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang menuliskan informasi penting dalam teks. Cara-caranya yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks ya. Seperti biasanya ya, ditulis menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Dan selanjutnya yang kedua menggunakan peta pikiran ya. Peta pikiran ini dapat membantu anak-anak untuk mengelompokkan informasi apa saja yang terdapat di dalam suatu teks. Untuk teks ini anak-anak bisa baca sambil dibuka bukunya, buku tema 7 halaman 178 terkait dengan peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Selanjutnya di halaman 179 anak-anak bisa mengisi peta pikiran sesuai dengan yang ada di video ini ya, terkait dengan peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Oke anak-anak, sebelumnya Ustazah akan menjelaskan juga terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, sebenarnya Pancasila itu memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, dan sebenarnya juga nilai Pancasila ini sudah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam ini. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu artinya apa? Artinya Pancasila sebagai sumber dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya apa Ustazah? Artinya Pancasila itu merupakan sistem nilai yang ideal ya, yang diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa gitu ya. Kemudian yang ketiga, Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa.
Artinya apa, Ustazah? Nah, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia ini dengan bangsa lainnya. Jadi nggak sama antara bangsa Indonesia dengan bangsa Malaysia, Amerika, Singapura dengan bangsa lain itu berbeda, punya ciri khas ya. Nah, dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia. Yang pertama adalah gotong royong, ada musyawarah, toleransi, ya. Misalnya anak-anak punya tetangga yang non-muslim. Nah, anak-anak bisa tetap toleransi untuk menghargai sesama negara bangsa Indonesia, seperti itu ya. Karena kita punya satu dasar, yaitu dasar Pancasila. Oke anak-anak, thanks for watching. Nah, Ustazah ingin berpesan, don't forget to pray on time, don't forget to read of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.